Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah, amma ba'dah. Yang kami hormati semua yang menyaksikan video ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam sebuah kajian kitab Asyam. Semoga puasa kita kemarin-kemarin dan juga puasa yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nanti termasuk orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk pada pembahasan kitab Asyam. Namun sebelumnya kita tawasul dulu kepada guru-guru kita, kepada tokoh-tokoh NU, khususon kepada pengarang kitab ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidus syiyami. Lisyiyami fawaidu katsiratun mutanawwi'atun. Arsyadana ilaiha sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhkuru atrafan minha. Pada kesempatan ini kita membahas tentang faidah dari puasa atau hikmah dari puasa. Puasa memiliki banyak faidah yang bermacam-macam, di mana faidah atau hikmah dari puasa itu disampaikan sendiri oleh Kanjeng Nabi. Di sini Kiai Musonef cuma menyebutkan beberapa saja faidah atau hikmah dari puasa itu sendiri. Al-ula, asyamu sihatun lil abdan wa wiqayatun laha minal amrad li'anna aktsara ma ya'taril abdana minal asqam innama huwa bisababil fudulat wa kathratil imtila'i. Qala sallallahu alaihi wasallam, uzu tagnamu wasumu tasihhu wasafiru tastaghnu. Rawahu Tabrani bi sanadits thiqat. Faidah yang pertama atau hikmah yang pertama dari puasa adalah puasa itu menyehatkan badan. Jadi puasa bisa menyehatkan badan kita, dan sebagai perlindungan agar tidak diserang penyakit. Sebagai perlindungan dari penyakit itu puasa. Loh, kenapa kok dianggap bahwa puasa itu memiliki hikmah menyehatkan badan dan sebagai perlindungan agar tidak mudah terserang penyakit? Karena kebanyakan penyakit yang masuk ke dalam badan ini, faktor utamanya adalah kelebihan makanan. Ya, penyebab penyakit di badan ini faktor utamanya adalah kelebihan makanan dan terlalu penuhnya perut dengan makanan. Ini menurut kitab ini. Kalau metode kedokteran mungkin juga sama tentunya kan. Yang bisa menjawab adalah tim kedokteran benar apa tidak, tapi insya Allah benar. Maka dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi menyampaikan, uzu tangnam, peranglah maka kamu akan mendapatkan harta jarahan. Wasumu tasihhu, puasalah maka kamu akan sehat. Wasafiru tastaghnu, lakukanlah perjalanan. Artinya kalau melihat dari hadisnya,
keluarlah dari daerahmu, dari desamu, karena musafir itu kan dianggap musafir kalau sudah melebihi keluar dari batas desa. Keluarlah dari daerahmu dalam rangka untuk mencari rezeki. Maka kalau kita mau keluar dari daerah, dari desa untuk mencari rezeki, tentu Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Tentu Allah akan memberikan barokah pada rezeki kita. Ini hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Namun yang perlu digarisbawahi adalah sumu tasihu, bahwa puasa ini bisa menyehatkan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tsaniyatu salamatul abdan wa tashihul afkar wa nasyatul quwwatil hafidah wa taqlilu nisyaniha. Kemudian hikmah dari puasa yang kedua adalah selamatnya badan. Jadi badan bisa selamat. Ini juga multifungsi, bisa selamat dari semuanya, dari mara bahaya, dari sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian puasa juga bisa menyehatkan pikiran kita. Jadi pikiran lebih sehat, ini kalau berpuasa. Kemudian fungsi dari puasa selanjutnya adalah bisa memberikan tambahan atau bisa menguatkan daya ingat. Ini puasa. Jadi daya ingat kita dengan puasa ini akan bertambah dan akan meminimalisir lupa. Akan meminimalisir lupa. Ini puasa. Alasannya kenapa? Li'anna kathratal aqli tukthirur rutubat wal bukharat fil admiyah. Karena terlalu banyak makan ini menyebabkan banyaknya cairan pada tubuh kita dan banyaknya uap di tubuh kita. Lebih-lebih cairan ini berada pada otak atau uap-uap ini berada pada otak. Ini yang menyebabkan orang itu gampang lupa. Ya, gampang lupa. Maka dengan puasa ini akan mengurangi cairan ataupun uap yang mengganggu otak, yang bisa memberatkan otak. Wa dzalika mimma yusaqqilu 'alal quwwatil hafidah. Kebanyakan cairan dan uap pada otak ini akan menyebabkan daya ingat ini berat. Sehingga kalau daya ingat berat, ini menyebabkan orang gampang lupa. Orang malas untuk menghafalkan. Atau menghafalkan tadi gak hafal-hafal. Kenapa? Karena faktor beratnya daya ingat disebabkan cairan atau uap yang mengganggu otak. Kemudian hikmah dari puasa yang ketiga adalah khiffatu harokatil a'dha'i lit-ta'at. Meringankan gerakan anggota untuk melakukan taat. Ini puasa. Fa inna syiba'a yurkhil jasad. Karena kenyang ini akan membuat badan itu malas. Ya, badan karena terlalu berat sehingga malas. Wa yuthaqqiluhu 'anil ibadah, dan membuat badan malas untuk melakukan ibadah karena berat badannya. Wa hatanil faidatani mimma yushiru ilaihi ma qauluhu sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu. Kedua hikmah tadi disampaikan atau disinggung oleh Kanjeng Nabi dalam sebuah hadisnya, sumu tasihu. Puasalah, maka dengan puasa kamu semua akan sehat. Hikmah yang ketiga dari puasa, as-siyamu sababu khidlani syaitan wa nasri ajdadir rahman wa siyanatun lil jawarihi anil istirsali fil mukhalafat wal inhimaki fis syahawat fa inna kathratal aghdiyati mimma yuharrikun nafsa ila matmumis syahawat. Yang ketiga hikmah dari puasa adalah puasa ini menyebabkan
terhinanya syaitan. Jadi setan merasa terhina. Loh, kenapa kok setan merasa terhina? Karena mau dibujuk itu sulit. Jadi orang yang berpuasa, karena puasa itu menekan hawa nafsu, setan mempengaruhi dia, sehingga ketika pengaruh dari setan ini tidak digubris oleh orang yang berpuasa, maka setan menjadi terhina. Jadi gampangannya ngomong, setan dicuekin. Maka ketika setan dicuekin, setan menjadi terhina. Kemudian puasa juga ini bisa menolong, bisa membantu prajurit Allah. Apa prajurit Allah? Prajurit Allah itu sesuatu yang tidak terlihat. Ini dengan puasa akan terbantu, sehingga hamba yang berpuasa ini lebih semangat untuk melakukan ibadah dengan bantuan prajurit Allah itu. Wasyanatun lil jawarih. Kemudian puasa memiliki hikmah juga, melindungi anggota kita agar tidak bebas melakukan sesuatu yang dilarang agama, sebagai rem, dan melindungi anggota kita agar tidak terbujuk atau tertarik dengan sesuatu yang menyenangkan, yang dorongannya adalah karena nafsu. Maka bisa ditekan dengan puasa. Sebab kebanyakan makanan yang masuk ke dalam perut ini termasuk sesuatu yang bisa membangkitkan nafsu melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi kalau kita kelebihan makanan, maka nafsu kita ini menjadi tergerak melakukan sesuatu yang tidak terpuji, yang didorong oleh kesenangan nafsu. Fa idza massahul ju'u dzallat wa anqadat wastaghalat bima hiya fihi anil afkarid daniyah fataskunul jawarihu anil harakatir radiyah. Nah, ketika seseorang itu lapar, maka nafsu menjadi terhina. Kemudian nafsu juga akan patuh kepada kita, sehingga nafsu ini tidak akan melakukan sesuatu, tidak akan memikirkan sesuatu yang hina kalau kita lapar. Kalau nafsu sudah tidak memikirkan sesuatu yang hina, tentu anggota badan kita akan lebih tenang, terhindar dari melakukan sesuatu yang hina menurut agama. Itu lapar. Dalam sebuah kitab karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kitab Al-Minausaniyah, itu kan ada cerita bahwa nafsu itu makhluk yang paling berani kepada Allah. Maka ketika Allah bertanya kepada nafsu, "Hei nafsu, saya siapa?" Nafsu menjawab dengan jawaban yang tidak sopan. Kata nafsu kepada Allah, "Lah saya siapa?" Nah, ini kan jawaban yang berani. Nafsu kepada Allah. Akhirnya Allah menghukum nafsu, ditenggelamkan di sebuah lautan. Lautan itu namanya lautan ju' atau lautan kelaparan. Maka cocok dengan pembahasan kita pada kali ini, bahwa lapar ini merupakan sebuah cara untuk menekan nafsu, sehingga nanti nafsu menjadi patuh kepada kita. Nafsu tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Kalau nafsu sudah patuh kepada kita, tentu anggota badan kita ini akan tenang, dijauhkan dari sesuatu yang dilarang oleh agama. Selanjutnya ada sebuah syair. Ini baharnya bahar wafir ini. Idza malmar usama anil khotoya
fa kullu syuhurihi syahrus syiyami. Ada sebuah syair langsung disampaikan begitu, bahwa ketika seseorang itu puasa, dalam arti puasa adalah menahan, menahan imsak, menahan diri. Ketika seseorang itu menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa, maka semua bulan yang dia lalui dianggap sebagai bulan puasa. Ini maksud dari syair. Jadi ketika kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama, maka semua tahun yang kita lalui ini dianggap sebagai bulan puasa. Melihat pengertian asyam adalah imsak, menahan diri. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, asyamu junnatun. Puasa adalah tameng, puasa adalah perisai. Dulu pernah saya sampaikan bahwa puasa itu dianggap tameng itu banyak tafsirnya, banyak pengertiannya. Di sini lebih dijelaskan lagi bahwa puasa sebagai perisai aywiqo yatun anil ma'asi wal atham. Maksudnya adalah puasa sebagai perlindungan diri dari maksiat dan dari perbuatan dosa. Wa wiqayatun 'anil adzabi bin niran. Kemudian puasa dianggap sebagai perisai adalah puasa merupakan perlindungan diri dari siksa di neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata dalam sebuah hadisnya, asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa adalah perisai, puasa adalah tameng yang digunakan oleh hamba untuk menutupinya dari neraka. Wa fi riwayatin lahu aidan. Di dalam riwayat lain, ini hadisnya adalah lafadz dari Imam Ahmad, sama dengan yang di depan tadi itu. Kanjeng Nabi dawuh dalam sebuah hadis, asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa adalah tameng dan benteng yang kokoh dari neraka. Ini hikmah yang keempat dari puasa. Kemudian hikmah yang terakhir, yang kelima, ya. Al-khamisu asyamu sababun liqabulir roja. Hikmah yang selanjutnya adalah puasa merupakan sebab diterimanya harapan. Ingat bahwa hamba itu memiliki harapan yang banyak. Satu harapannya adalah agar dia dihindari dari neraka, itu harapannya. Nomor dua, agar dimasukkan ke dalam surga, itu termasuk harapan-harapan dari hamba. Maka dengan puasa merupakan sebab diterimanya harapan dari hamba. Kemudian hikmah yang selanjutnya, wa ijabatud du'ai. Puasa ini tempat dikabulkannya doa, tempat dikabulkannya doa. Puasa itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun haqqun 'alallahi alla yarudda lahum da'watan. Kanjeng Nabi dawuh dalam sebuah hadis bahwa ada 3 orang yang benar bagi Allah untuk tidak menolak doanya. Ada 3 orang yang ketika berdoa, ini doanya tidak ditolak oleh Allah, dan ini hak benar. Pertama adalah as-shaimu hatta yuftira. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Jadi kalau dalam kondisi berpuasa banyak-banyak berdoa, ya. Karena doanya orang yang berpuasa ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia itu berbuka.
Wal mazlumu hatta yuntasor. Kemudian doa yang tidak ditolak lagi yang kedua adalah doanya orang yang dianiaya sampai dia diberi pertolongan oleh Allah. Jadi hati-hati kalau menganiaya orang, ini hati-hati bahwa doa dari orang yang dianiaya terhadap orang yang menganiaya, ini doanya tidak ditolak oleh Allah sampai Allah memberikan pertolongan kepada orang yang dianiaya itu. Kemudian yang ketiga, doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah wal musafir hatta yarji'a. Orang yang melakukan perjalanan sampai dia kembali ke keluarganya, kembali ke rumahnya. Ini juga termasuk doa yang tidak ditolak oleh Allah. Hadis ini riwayat dari Imam Bazzar dan yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.